Vokasioner, kembali lagi di Vokasi in Podcast. Kali ini bersama aku Octavia Diah Ramadhani dan aku Fasya. Oke, di episode kita kali ini kita akan membahas branding bersama salah satu unit usaha yang ada di Universitas Brawijaya. Sebagai mahasiswa UB, nggak afdol kali ya kalau kita tuh nggak tahu atau bahkan nggak make salah satu produk UB Merchandise sebagai penyedia merchandise resmi Universitas Brawijaya nih teman-teman. Oke, kita sapa dulu kali ya bintang tamu kita. Ada dua mas-mas ganteng yang udah hadir. Halo, selamat. Halo teman-teman. Halo. Selamat siang ya. Selamat siang sekarang. Oke. Siang. Selamat datang di Gedung Vokasi Dieng, Pak. Iya, sama-sama. Terima Mungkin kasih. keren. Jauh ya. Keren. Jauh dari UB veteran. Iya, suasananya sejuk gitu kan di sejuk. sini. Terus keren juga ternyata ya Vokasi punya kebetulan. Benar. Sama kita sudah berkali-kali lo diundang podcast ya. Iya. Kali ini diundang di Vokasi. Kita juga baru pertama kali. Pertama kali ya. Ya. Mungkin dari kakak ganteng di sini bisa perkenalan dulu mungkin ke teman-teman. Oke guys, perkenalkan aku biasa dipanggil Pak Ical, Mas Ical atau Kak Ical. Saya di sini selaku General Manager dari unit usaha PT Brawijaya Multi Usaha, Mas. Jadi terus untuk yang sebelah saya ini ada Mas, Saya Denny. yang dia bertanggung jawab sebagai manajer produksi UBMEDS. Nah, UBMEDS itu sebenarnya sekarang sudah masuk unit usaha yang ada di PT Brawijaya Multi Usaha. Nah, Karena kita kan sudah PTNBH. Nah, akhirnya kita bisa membuat PT atau sebuah perusahaan. Jadi di Brawijaya itu sekarang mulai awal Januari tahun ini kita sudah punya PT yang bernama PT Brawijaya Multi Usaha. Dan di situ juga banyak unit-unit usaha selain kami. Ada sekitar 11 mungkin ya. Jadi mulai dari UBMEDS, ada Gria, ada kantin, terus ada UB Catering, ada Brawijaya Tour Travel, Halal, apalagi ya Mas Den ya? UBG Sauce, UB Sauce, terus Sport Center ya? Brawijaya Tour and Travel. Nah, sudah tadi. Oh ya sudah ya. Sudah. UB Fresh itu termasuk bukan? UB Fresh masih belum. UB Fresh, UB Media itu masih belum. Jadi masih ya sekitar 11 unit lah yang jadi assisting yang ada di PT Brawijaya Multi Usaha itu. Itu sih. Berarti buat UB Fresh sendiri belum join circle BMU ya? Belum, karena kan masih harus diverifikasi. Itu sudah mampu nggak nanti menjadi salah satu assisting yang ada di PT Brawijaya Multi Usaha. Intinya kan unit yang di sini ini kan yang benar-benar sangat dituntut untuk bisa mendapatkan keuntungan 20% akumulasi ya di luar UKT. Itu. Jadi kalau ini sudah tercapai, insya Allah mungkin akan sedikit membantu UKT dari teman-teman juga. Itu goalsnya. Itu goalsnya. Bagus kan programnya Pak Rektor? Bagus banget. Jadi, makanya kalau Satu demo, mahasiswa. iya, jadi nanti kalau demo itu perlu dipelajari sama Ayo kan anak-anak BEM yang kemarin demo kan tahu informasi ini. Tapi sudah bagus lah. BEM kemarin kan EM sudah demo, akhirnya kan nanti batalin. Keren Brawijaya berarti ya. Gara-gara Brawijaya aksi terakhir langsung ganti. Keren bos. Brawijaya nih bos. Senggol dong. Oke. Kalau dari UB Merch sendiri tuh sebenarnya bergerak di bidang apa sih? Jualan merch gitu, ada merch apa aja sih? Ya kalau untuk BEM sendiri kan kita lebih ke ini ya, usaha yang retail ya. Usaha retail, terus kita nggak hanya jual merchandise ya Mas Denny. Kita juga melayani berbagai macam jasa kreatif. Apa aja Mas Denny jasa kreatifnya? Salah satunya kita sering kerja sama fakultas buat bikin company profile video. Terus biasanya kalau pergantian dekan kayak gitu, itu biasanya kita juga handle foto pimpinan kayak gitu. Itu sih, sama website. Kita juga ada website. Mungkin Jadi- ini. Jadi kan sebentar lagi buat teman-teman vokasi juga, vokasi ini mau ada Natalis. Asik ya. Mungkin nanti dari teman-teman panitia maupun dari dosen-dosen bisa bikin baju di Oh, kalau vokasi sudah jadi member tetap. member tetap ya. Besti. Benar, Fakultas Vokasi itu salah satu
apa ya special member ya. Special member. Special member. Kalau benar. Iya, benar. Kalau member itu udah golden itu. Golden. Iya, Golden golden. itu. Kalau di ini loh, apa namanya itu? Di Tingkatan apa itu? MLM. Nah, itu sudah golden itu, dia. iya. Karena dari awal berdirinya UBMers itu yang paling sering mesen ya vokasi ya. Vokasi. Meskipun untuk pesanan receh, maksudnya receh itu kuantitas ya kita bicaranya. Itu cuma sekitar masih puluhan, sampai yang di setalis itu sampai ratusan kayak gitu. Dan itemnya pun kalau vokasi tiap dia setalis itu selalu wah. Yang tahun ini kan yang handle juga kita kan. Itu permintaan dari vokasi minta disediakan suatu sketchers untuk pimpinan. Sepatu sketchers untuk pimpinan. Sama kaos yang pasti itu untuk kerajaan. Jadi top vokasi memang. Nanti ditunggu ya teman-teman, sepatu Skechersnya jangan lupa datang ke Disnatalis kalau misalnya kepo sama sepatu Skechersnya sama dan bajunya. Oke, dilihat Skechersnya itu keren banget. Kalau dilihat ini ada lambang vokasioner sih. Oke, ngomong-ngomong berarti tadi kalau vokasi itu pesen Skechers di UBMers itu desain-desainnya tuh dari UBMers sendiri atau gimana tuh? Enggak sih, sementara kita kan kerjasama kita untuk produk sepatu, kebetulan kita cuman hanya sebatas sampai UMKM. Untuk kita white label sama brand besar kita masih belum kesana arahnya. Cuman kita untuk pesanan seperti merek-merek kita mainnya di packaging. Jadi mungkin nanti dari packaging yang Skechers itu nanti kita rebranding lagi dengan nama vokasi sama UBMers gitu sih. Ya. Sebenarnya kita juga punya ini ya program untuk bisa membuat sepatu UB sendiri. Ini gimana nunjukinnya? Ini ada beberapa nih. Nih nanti tayangkan ya di. Nah ini harus tayang editor. Bagus loh Rek. Sepatunya. Nah ini ada yang gambar-gambar UB. Cuma ini kita masih verifikasi sih karena kan kalau orang-orang ini kan dari stol sepatunya kan juga pengennya kayak yang enteng, Skechers gitu. Cuman harus kelihatan UB-nya. Karena sejarahnya itu Pak Rektor pernah dapat oleh-oleh sepatu dari UNESA. Kok UB nggak bisa kayak begitu. Akhirnya kita yang amanahkan untuk bisa ngendel sepatu ini. Gitu. Kira-kira kapan Kak launchingnya itu? Ini masih proses R&D. Kita udah sampling 2 model. Target ada 4 model sih. Sekarang udah running 2 model jadi. Tinggal 2 model jadi lagi, 4 sampel kita ajukan ke pimpinan untuk dipilih mana yang kita produksi massal. Itu sih. Oke. Untuk sistemnya nanti PO dulu atau gimana? Sementara kita melayani untuk pesanan orang-orang pimpinan rektorat. Jadi nggak untuk kemungkinan nih, misalnya kita ada 4 model, ternyata yang dipilih pimpinan model A, nggak untuk kemungkinan kita model B, C, D untuk kita produksi massal untuk dijual ke teman-teman yang lainnya gitu sih. Begitu. Itu teman-teman. Ngomong-ngomong branding nih tadi Mas Denny nyenggol branding, katanya UBMers lagi kolaborasi sama N4B tentang branding itu bener nggak sih? Betul sekali. Oke, itu kolaborasinya dalam hal apa tuh? Kalau nggak salah teman-teman bantuin UBMers bikin konten. Oh iya banyak, kontennya juga macam-macam ya. Dan ini sih jujur kami sangat terbantu ya dengan adanya inisiatif dari teman-teman vokasi ini. Tepuk tangan dulu untuk terima kasih. Kalian top global. Top global. Menyala bangku. Gitu. Jadi karena kita ini kan jual produk-produk merchandise ya, artinya merchandise itu ya juga harus bisa mengikuti zaman yang ada. Kalau kita nggak bisa upgrade, otomatis barang itu kan nggak akan laku, kecuali hanya orang-orang yang dia itu memang suka barang-barang antik kan begitu. Nah, dengan adanya program ini itu sangat membantu kami dari sisi sosial media, karena kan ya namanya segmen kita ini kan rata-rata kan ada di generasi Z toh, ya di generasi kalian inilah. Jadi kalau yang memikirkan hanya saya, Mas Denny, mungkin ada yang ketinggalan. Yang tren sekarang gimana? Nah, dengan adanya teman-teman ini bagus juga lah kontennya itu, bahkan sama direksi untuk penilaian terkait sosial media UBMers masih di nomor 1 di antara yang lain begitu. Nah, kita memang sangat menyombongkan itu, artinya ya secara sosial media, secara kita mengurus branding karena untuk
zaman sekarang lagi-lagi hal yang perlu tidak boleh lupa oleh sebuah bisnis, jangan pernah lupa untuk memanfaatkan sosial media, itu kan yang pertama. Nah itu akhirnya kita maksimalkan itu dan sangat terbantu karena kan aku cuman lihatnya bisa di TikTok ini, ternyata ada inovasi baru nih Pak, kalau kita buat gini gimana? Oh mantap dan berapa kali kan sudah FYP itu gitu. Berkat teman-teman vokasi. Kemarin sempat lihat yang FYP sampai 10.000 itu. Ada Mas Cantik dan Mbak Cantik. Salah, Mbak Cantik dan Mas Ganteng. Salah dong. Soalnya cantik dulu. Itu lagi pakai jaket varsity terbaru dari UBMers, betul? Oke, ini seperti yang kalian lihat. Bisa dilihat kan ini boleh. detail-detailnya. Ini belakangnya bos. Oke. Gimana lihatnya? Langsung lihat keren nggak? Keren banget. Keren banget. Itu termasuk salah satu strategi branding kan begitu itu. Jadi ya menurut kami ya, dulu saya sebelum jadi JM kan basicnya kan di marketing tuh. Di marketing, jadi kalau beberapa kali saya ada di unit yang itu mulai UB Coffee sampai Sport Center, tugas saya sebagai marketing. Jadi memang ya sudah sedikit agak paham ya, walaupun basic saya adalah lulusan ekonomi syariah, tapi kami untuk kemungkinan ya akhirnya takdirnya kan dibawa ke sini gitu. Jadi yang selama ini kita lakukan adalah kita ingin membuat produk ini, kita lihat dulu segmen kita ini ke siapa. Terus kira-kira barang ini ketika muncul orang itu langsung menyukai enggak gitu. Makanya bahasa saya adalah you love it, you take it gitu ya. Akhirnya kalau kamu cinta itu pasti kamu akan ngambil gitu kan. Orang nggak akan banyak pikir itu harga berapa dan berapa, tapi keren rek, aku pasti keren rek pakai guys, pasti beli gitu. Kan gitu kan. Karena makanya kita benar-benar dari Mas Denny juga selalu saya sampaikan, tolong buat produk-produk ini memang sekiranya orang itu cinta sama barang ini, sehingga nggak perlu banyak promo atau gimana, orang akan beli seperti itu. Ya ini kan sudah satu cerita. Iya, tolong disorot tuh, terus di pojok duduk. Ini namanya siapa? Hah? Ini namanya Brown UB tapi versi lagi ngopi ya. Jadi jadinya Mr. Brown. Ya, kalau yang resmi ada di ospek kan dia pakai topi toga. Nah, ini sengaja kita pakai apa ini namanya Mas? Kopiah bukan? Bukan apa ya? Benny. Terus pakai varsity juga kan, kayak kami. Jadi unyu-unyu. Cuman nggak ada sepatunya, makanya kita tutup gelas. Oh masih telanjang kaki. Iya, telanjang kaki karena kan masih proses sepatunya. Iya, ditunggu nanti Brunnya pakai ini. Aku mau nanya dong Kak. Jadi kan ini varsity-nya keren banget kan. Aku lihat dari hitam sama navy juga keren. Itu awal idenya tuh gimana sih Kak? Tiba-tiba kok kepikiran aku mau bikin varsity. Varsity yang jadi kalau di UBMers itu kita mau nge-R&D produk atau kita nge-launching produk itu, kita tuh surveinya tuh dari target market kita. Jadi contoh misal kita bikin question box di Instagram, kira-kira kalian pingin produk apa yang dari UBMers. Ternyata banyak yang voting, contohnya tumbler misal, Brown juga boneka, dan paling banyak varsity. Akhirnya dan tak rasa di tahun ini varsity lagi hype-hype-nya. Betul. Sekalian kita viralin gitu. Makanya kita produksi, dan ini pun ini cuman volume aja. Volume pertama. Dan sekarang stoknya udah nipis, tinggal size kecil yang ya nggak laku. Jadi kita mau bikin volume 2 di Juli. Iya, dengan desain yang berbeda. Jadi ini kan jadi limited itu. Jadi orang akan waduh, aku beli bulan depan aja, enggak bisa. Ini hanya ada edisi di bulan ini terakhir. Nah, siapa tahu teman-teman vokasi kan ada loyal customer kita nih. Koleksi volume pertama, volume 2, volume 3 gitu sih pinginnya kita. Gitu teman-teman. Iya, bagus. Iya, jadi kayak jadi ini sudah pantas lah. Jasa Almet ini kan juga kita yang buat ya. Iya. Ya, sekaligus kita tambahan info edukasi ke teman-teman mahasiswa juga. Kalian harus bangga menjadi mahasiswa Brawijaya. Karena apa? Karena jasa alma mater itu kita kelola sendiri di Badan Usaha Universitas Brawijaya. Dan kita melibatkan UMKM yang ada di Bojonegoro, satu desa kita pekerjakan sebagai penjahit untuk menjahit jas kita.
Sebagai orang Bojonegoro gimana Farsya? Bangga? Bangga sekali. Ternyata saya jauh-jauh ke Malang, almetnya dari Bojonegoro. Itu kan. Dan satu lagi, udah benar seperti ini. Kalau pakai jas dalamnya harus kemeja, jangan kaos, apalagi kalau buat kepanitiaan. Makanya saya sarankan biar terlihat tetap kece untuk kepanitiaan, langsung aja kontak UB-Merch. Insya Allah akan kita berikan solusi-solusi yang sangat solutif begitu. Benar. Jadi nggak harus pakai jas almet begitu ya Mas Denny. Mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, Tuh. Kemeja juga lebih adem sebenarnya. Ya, kalau betul. misalnya dilihat ya. iya. Oke, selain tadi bikin konten sama make-make produknya, ada nggak sih yang dilakuin UB-Merch selain itu untuk mau branding? Ini loh UB-Merch yang beda dari yang lainnya gitu. Kita kolaborasi sih. Kolaborasi. Jadi kita lagi running mau kolaborasi sama beberapa fakultas. Kita kemarin sudah ketemu dua fakultas, FIB sama Filkom. Jadi nanti kita bakal kolaborasi sama mahasiswa yang dia kreatif, punya dia hasil punya desain. Nanti kita yang produksi untuk dijadikan salah satu produk dari kita, entah itu diaplikasikan di item kaos atau tumbler atau segala macamnya. Nanti kita juga support teman-teman itu. Nanti akan kita beri royalti ketika ada penjualan. Itu sih. Gitu. Jadi memang itu program yang cukup bagus, di samping kita harus memperluas branding ya. Nantinya kan teman-teman di Filkom bahkan termasuk vokasi juga sebenarnya Mas Den, dan juga di FIB kan pasti punya tuh yang karya-karya yang bisa dijadikan produk. Nah itu rencana memang ingin kami berikan produksi dan kita berikan royalti karena untuk sebagai ini ya sama-sama saling menguntungkan kan begitu. Bahkan kita juga kita buka program reseller. Kemarin ada salah satu UKM di FTP, itu UKM ABC kalau nggak salah namanya maksudnya. Nah itu mereka itu pingin karena UKM-nya lebih ke kewirausahaan ya, mereka pingin ada latihan untuk gimana caranya berjualan. Akhirnya ya kita berikan produk, kita berikan berapa persen keuntungan kami gitu kan. Yang penting mereka nanti ikut untuk mempromosikan. Kan enak. Jadi kita banyak tambahan pasukan lah untuk sebagai tim marketing gitu. Jadi secara pengelolaan keuangan di UB-Merch sendiri juga lebih efisien karena fixed cost kita nggak akan bertambah, nggak perlu nambah karyawan, tapi kita bisa nambah tim marketing dengan cara seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang lagi nonton sekarang barangkali ada desain tapi pengen diproduksi, nanti kita bisa produksi. Jadi teman-teman cuma store desain, nanti kita brainstorming bareng mau ditaruh di item apa, nanti kita siap modalin untuk produksinya, nanti teman-teman tinggal terima royaltinya aja. Iya, nanti kan akan kita buat konten khusus produk spesial hasil desain dari mahasiswa ini gitu. Iya, kalian kan juga perlu personal branding kan begitu. Hihihi. Jangan lupa ya teman-teman, nanti kalau misalnya ada desain langsung kirimkan aja ke datang ke UB-Merch atau kontak dulu, nanti kita bikin. Sudah tahu lokasinya UB-Merch ya? Lokasi UB-Merch ada di belakang Gria Brawijaya itu. Oke, kalau gitu boleh Farsya lanjut aja sih pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin dari aku sendiri, pengen tahu sih capaian kesuksesan atau indikator kesuksesannya dari branding UB-Merch sendiri itu gimana sih? Mas ini apa saya jawab? Apakah FYP aja itu udah cukup atau viral aja udah cukup? Itu gimana? Enggak. Jadi kemarin kita terakhir rilis kita tembus 110.000. Itu ketika Mbak Ebi Asmara sama Mas Gilga visit ke kantor kita. Kita spill dikit ya. Boleh. Nanti kita bakal ada kolaborasi sama beliau. Ditunggu berarti. Ini nanti kolaborasinya di mana? Media sosial mana? Boleh di nanti dulu. Dan itu kita rekor kita selama kita bikin Instagram UB-Merch semenjak 2019, Instagram UB-Merch itu yang visit tertingginya. Dan setelah kita analisa engagement itu nggak sampai closing ke kita. Jadi kalau cuman FYP aja nggak sampai closing itu masih belum. Gitu sih, karena kita kan berusaha nih bisnis. Jadi kan outputnya harus sales. Gitu sih. Itu. Jadi kalau cuma secara FYP ya ngapain kan gitu.
Yang penting kita jadi artis aja kan. Karena kita jualan harus closing. Itu sih KPI-nya. Sama satu lagi, jadi nggak hanya soal profit tapi benefit ya. Artinya ketika kita ini menjadi salah satu rujukan beberapa kampus-kampus di dalam produksi merchandise, pengelolaan merchandise, nah itu salah satu KPI yang memang kita harapkan begitu. Nah, contohnya kemarin kan sudah banyak tuh dari Undip, dari UNS, itu sangat, bahkan ITB Press itu pengen menjadi vendor kita. Dan mereka kemarin kan kita ada pertemuan forum bisnis tuh, PT-PT yang ada di kampus yang PTNBH. Itu ITB Press yang mengakui bahwasannya desain paling terbaik untuk ITB Press sekarang masih tetap UB. Untuk merchandise-nya. Nah, itu salah satu memang KPI yang kita harapkan. Jadi kalau profit yang tadi yang Mas Denny tadi, tapi kalau benefitnya itu akhirnya kita kayak semacam siap suhu gitu. Siap suhu. Jadi ada profit, ada benefit. Nah, begitu. Jadi balance. Itu. Mungkin ini sih, Kak. Jadi tadi sempat dengar juga Mas Gilga dan Mbak Happy Asmara datang. Itu dalam rangka apa ya? Apa memang diundang dari pihak udah, jadi itu ya sedikit spill aja sedikit, yang ini langsung ke merchandise ya. Jadi sebenarnya Mbak Gilga sama Mas Gilga dan Mbak Epi ini punya merchandise dulu, cuman sudah dikerjakan beberapa maklon tapi kurang maksimal dan proses bahkan ada yang nipu juga. Nah, akhirnya kemarin manajernya ini karena kemarin pernah tampil di UB tuh, yang di DS itu, lah manajernya itu kebetulan yang ngurus waktu itu ex-GM UB Merch. Nah, akhirnya akrab dengan manajernya akhirnya kemarin ke kantor kita dan ngobrol-ngobrol itu. Akhirnya muncullah ide gimana kalau pengolahan merchandise-nya HPS kemarin dikelola UB Merch, karena secara institusi kan jelas begitu. Gitu sih. Kita aja nanti kalau nggak kepo ya. Kepo nih. Cukup ya pembahasan Mbak Happy dan Mas Gilga. Kepo nih sumpah. Teman-teman ditunggu ya, benar-benar stay tune, di follow TikTok dan IG UB Merch biar tahu, biar nambah follower kita. Sama ini YouTube-nya VIP. Karena nanti ada episode kedua. Siapa tahu kali ini videonya viral, tapi pasti viral ya. Pasti viral. Nanti kita sama dosen FYP di sini. Kalau selama UB Merch buka sampai sekarang, tantangan apa aja sih yang dihadapin? Banyak sekali tantangannya. Yang paling sulit banget. Yang paling sulit banget adalah mencegah peredaran produk-produk yang mengatasnamakan UB yang ada di kampus. Banyak ya kayak gitu. Banyak. Dan sebenarnya itu bisa kita tindak karena merek UB Universitas Brawijaya, apalagi gambar rektorat dan juga patung Brawijaya itu sudah ada hakinya. Jadi nggak sembarangan. Kalau itu bukan resmi, kita bisa tindak itu. Bahkan kita bisa ngasih denda. Dan sudah ada sih sebenarnya akun-akun yang agak cukup besar, dia memproduksi merchandise. Cuman kan kita punya rasa kemanusiaan juga, artinya ini sedang kita proses bagaimana kalau kita berkolaborasi saja. Jadi kita nggak akan mematikan rezeki kalian, ya kita sama-sama saling menguntungkan aja kan begitu. Itu sih. Mungkin dari kakak-kakak ada pesan nggak kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin pernah ketipu atau gimana, biar nggak ketipu lagi nih beli yang KW, ini yang ori gimana? Oh iya, sebenarnya kalau barang ori KW itu kan baru akhir-akhir ini ya, karena kita ada apa namanya itu Mas? Ada tagnya UB Merch ya, UB Merch itu. Nah, mending gini sih, kalau memang kalian merasa sangat menghargai sebuah originalitas, nah maka kalian ya harusnya belanjanya ya ada di UB Merch gitu. Namanya official itu adalah ya eksklusif lah gitu kan. Ada pride di sana. Jadi lah misal ngomong waduh kok agak mahal dan lain sebagainya, coba cari di beberapa kampus-kampus yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri yang namanya official itu memang harga ya pasti beda. Karena ya ini barang eksklusif gitu. Ini barang kampus yang itu ada pride di situ ya. Itu sih. Oke, mungkin tadi mungkin lo kasihin tips sedikit buat teman-teman mahasiswa yang pengen buka usaha dari ilmu-ilmu sebagai Pak General Manager dan Mas Produksi ini. Apa sih tips-tipsnya buat teman-teman yang pengen buka usaha juga? Ya, untuk teman-teman yang pengen buka usaha, yang penting yang pertama adalah niat. Terus akhirnya mau berjalan. Kalau cuma punya niat tok konsep tapi nggak pernah mencoba ya buat apa gitu. Buat apa, yang terpenting itu kan berani mencoba. Sama kayak kami dari awal, mulai dari desain-desain yang dikatakan aduh standar banget lah, bahkan kayak produk-produk pasar besar begitu ya ternyata laku-laku aja, cuman kita harus
benar-benar mengupgrade itu. Upgrade terus. Apapun itu kita coba jadikan produk, kita coba usaha gimana caranya ini bisa menghasilkan profit untuk kita gitu. Jadi memang ya gak gampang, apalagi namanya pebisnis ya, pebisnis ini kan ya kadang ada untung rugi, apalagi kalau kami di PT sekarang, kalau misal masih di univ sih enak, kerja biasa sama maksimal tetap dibayar. Tapi kalau di PT bisa-bisa kita nggak kebayar, karena kita sudah harus memikirkan gaji sendiri, big cost kita seperti apa dan lain sebagainya. Itu sih. Niat sih. Tadi kan kakak-kakak di sini kan ngomong kalau misalnya UB-Merch itu selalu berbenah diri, selalu upgrading produk dan lain. Boleh lihat nggak sih produk pertama kali UB-Merch? Ada. Mungkin nanti teman-teman bisa nanti editor ya. Editor bisa di. Di sini. Nah, nanti teman-teman juga kasih bisa kabar. Gitu. Teman-teman juga bisa kunjungi di Instagram kita. Itu kita mulai pertama kali posting itu di 2019. Itu bisa dilihat di sini nih. Skill up-nya. Instagramnya Skill up apa? Instagram apa namanya? ubmerch.id. ubmerch.id di sini. Jadi nanti editor bisa gedein kepala nggak sih? Itulah. Jadi seperti yang Kak Farsa bilang, kita ya tetap skill up. Skill up maksudnya gimana? Bisa dilihat sendiri histori kita di postingan pertama kita cuman upload kaos itu aja. Sampai sekarang kita pernah bikin kayak semacam charity apa ya, kita di Hari Pahlawan kita dari orang ini mantan pahlawan ex pahlawan veteran yang kebetulan masih hidup, kita kasih balas kasih ya jasa yang untuk beliau lah itu, sambil kita buatkan kaos edisi khusus Hari Pahlawan itu. Jadi ya charity lah. Ya namanya juga butuh branding ya. Ya tetap. Nah, ini. Tuh. Nonton enggak ini? Nah, ini. Wah, cakep loh, Rek. Ya, nanti ini 14 Desember 2019. Vintage. Masih ada enggak? Enggak produksi lagi? Enggak. Nah, itulah kita jaga keeksklusifitasan kita itu. Yang desktop ya udah kita hasil, kita ganti produk baru gitu sih. Jadi biar teman-teman nggak ada pikiran di sini pancet di kuai. Nah, kan biasanya takutnya kayak gitu kan. Mungkin nanti kalau UB-Merch anniversary bisa ditampilin lagi. Gitu. Nah, nanti kita betul. Dokumenter lah. Kita membuat movie ya. Semoga tembus 17 juta penonton ya. 20 juta. Oke, kita dari awal sampai sekarang tadi kan udah bahas banyak nih. Mulai dari branding, terus kolaborasi kita, terus strategi-strategi yang UB-Merch jalanin. Kira-kira kalau misalnya mahasiswa ini mau pesen, mau beli, itu apakah harus ke store atau bisa sih lewat e-commerce aja? UB-Merch ada offline store, itu di belakang gedung PSLD di dalam area Gria Brawijaya. Terus kita juga ada di beberapa tempat, kita titip barang itu di KPRI, UB Coffee, UB Guest House, sama di Gria. Itu kita juga ada di e-commerce, ada di orange sama hijau. Berarti gampang orange banget ya kalau hijau. kita mau beli itu di mana-mana ada. Ya. Orange, hijau. Nah, itu. Angel editor lu. Oke. Nggak kerasa kita udah di penghujung podcast hari ini. Iya. Bukan kita yang kurang ya, kayak nanti penontonnya yang ngomong. Pasti nanti dah kan, masa baru enak-enak sudah selesai, nggak apa-apa lah. Nanti kan akhirnya bisa jadi tambahan ya, nanti ada part 2 ya. Kan nggak tahu episode 2. Ini pantuannya teman-teman ya. Iya, oke. Mas ada jargon nggak sih atau biar closingnya ini? UB-Merch apa ya? Masa be the best. Join UB be the best. Mungkin yang tadi bisa dijadiin jargon. Yang mana tuh? You love it. Oh ya, UB-Merch you love it, you take it. Kalau kamu cinta UB ya harus beli produk UB-Merch secara harga official merchandise Brawijaya. Ini masalah pride, bro. Iya. Baik. Mungkin bisa langsung aja kita jargon. Oke, siap. Kita closing. Siapa yang bilang nih? Ini kemana nih?
tengah. Ke tengah. Oke, tengah. Yuk. Kita bilang apa? Ayo kita dipimpin. Aku bilang Ubi Merchandise, you love it, you take it. Oke, Gitu ya. siap. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton podcast kali ini. Semoga kalian berkenan bisa datang ke UBMers langsung kalau mau lihat produk-produknya. Harus datang. See you. Halo, dadah. Kita UBMers, you love love it, it, you take it. Thank you. Ikan hiu geter-geter. See you later.